bicara tentang prediksi 2020. Apakah akan ada peristiwa besar yang terjadi di dunia ini dengan kemunculan seorang imam yang akan mempersatukan seluruh kaum muslimin satu dunia dan membawa kejayaan. Cerita tentang Imam Mahdi. Di sini ada 3 kelompok. Pertama, orang-orang yang mengingkari bahwa tidak ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu hanya simbol saja. Yang kedua, orang-orang yang gulu, terlalu ekstrim, sehingga mudah menetapkan tentang siapa Imam Mahdi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berhati-hati. Mereka tidak berani untuk menetapkan karena Imam Mahdi adalah salah satu perkara gaib. Mereka mencukupkan dengan riwayat-riwayat dan keterangan para ulama yang manhajnya sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, orang-orang yang mengingkari adanya Imam Mahdi. Ada seorang ahlus siyar, memang dia pakar terhadap sejarah dan juga peneliti dan suka melakukan perjalanan. Namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah salah satu ulama yang mengingkari adanya Imam Mahdi dengan beberapa alasan. Alasan yang paling kuat adalah kalau memang Imam Mahdi itu ada dan akan muncul di akhir zaman, kenapa tidak ada hadis yang sahih tentang masalah itu? Yang kedua, walaupun hadis itu sahih, anggaplah hadis itu sahih tentang masalah Imam Mahdi, maka hadis-hadis Imam Mahdi itu semuanya ahad, tidak sampai mutawatir. Kemudian kalau seandainya Imam Mahdi itu memang ada, kenapa tidak dicantumkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Padahal 2 kitab itu adalah 2 kitab tersahih setelah Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Mahdi ini banyak kisah-kisah Israiliyat yang masuk di dalamnya. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan bahwa tidak ada Mahdi kecuali Isa ibnu Maryam. Dari alasan-alasan inilah Al-Imam Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Imam Mahdi. Namun kita bisa bantah satu persatu. Kenapa ini perlu kita utarakan? Karena kalau antum berselancar di YouTube, banyak orang-orang yang terkena paham liberal ataupun dulu disebut dengan Mu'tazilah, itu mengingkari tentang adanya Mahdi. Bantahan yang pertama, kalau dikatakan tidak ada hadis yang sahih, tidak benar. Bahkan Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan laqad waqafna 'alal ahadits fi sya'nil mahdi allati balagat 50 hadisan minha as-sahihu wal hasan wad dhaiful mujbah. Kata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, kami dapati tentang hadis-hadis akan kemunculan Mahdi itu mencapai 50 hadis. Di antara 50 hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif, tetapi dhaifnya bisa ditutupi sehingga menjadi hasan li ghairihi. Dari sini tidak benar kalau tidak ada hadis yang sahih. Yang kedua, kalau hadis-hadis itu dikatakan ahad dan tidak mutawatir, sepakat ahli sunnah wal jamaah, selama hadis itu datang dari Nabi SAW,
dan mengikuti syarat-syarat hadis sahih, maka wajib diterima. Mutawatirkah hadis itu ataukah ahad? Sebab pembagian ini hadis mutawatir dan ini hadis ahad itu pembagian ulama mustalahul hadis untuk mendekatkan pemahaman kepada kita dalam mempelajari hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kalau dikatakan tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, pertama bahwa tidak semua hadis yang sahih itu harus tercantum dalam Bukhari Muslim. Karena di sana kitab-kitab hadis itu bukan Bukhari Muslim saja. Ada kitab sunan seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Kemudian di sana ada kitab musnad seperti Musnad Imam Ahmad ataupun yang lainnya. Dan hadis-hadis tentang Mahdi bertebaran di dalam kitab-kitab sunan, mu'jam dan musnad. Kalau dikatakan tidak ada dalam Bukhari dan Muslim, kalau namanya Al-Mahdi memang tidak ada, tapi isyaratnya ada. Isyaratnya ada dalam kitab Sahih Bukhari. Seperti hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya Isa bin Maryam itu turun kepada kalian dan imam kalian hadir di hadapan kalian? Maksud imam kalian hadir di hadapan kalian itu maksudnya Imam Mahdi. Isyaratnya ada dalam Sahih Bukhari. Bahkan Imam Bukhari sendiri membuat bab dalam sahihnya, bab tentang bad'il khalqi wa nuzuli Isa bin Maryam. Kemudian dalam Imam Muslim juga ada. Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq." Akan senantiasa ada di antara umat ini yang ditolong untuk mendakwahkan kebenaran sampai hari kiamat. Fayanzilu Isa bin Maryam, maka Isa akan turun. Fayaqulu amiruhum, maka akan berkata amir mereka. Siapa? Al-Mahdi di sini maksudnya. Salatlah bersama kami. Tapi Isa mengatakan tidak. Fa inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi ala hadhil ummah. Karena setiap umat itu punya pemimpin, Anda saja yang jadi imam. Maksudnya Anda di sini siapa? Imam Mahdi. Isyaratnya ada dalam Sahih Muslim. Kenapa tidak mereka mengatakan tidak ada dalam Bukhari Muslim? Ada secara isyarat. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwa hadis-hadis tentang Al-Mahdi itu tercampur baur dengan cerita-cerita Israiliyah. Cerita-cerita Israiliyah tidak semuanya dusta, ada yang benar. Nabi SAW bersabda, "Hadithu an Bani Israil wala haraj." Ceritakan tentang Bani Israel dan tidak mengapa, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan periwayatannya sahih. Kemudian juga kalau mereka berdalil dengan tidak ada Mahdi kecuali Isa, sebagaimana hadis yang ma'ruf, maka Imam Zahabi mengatakan bahwa hadis ini mungkar. Hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Dari sini maka tidak benar kalau seandainya Al-Mahdi itu adalah cerita fiktif.